kurang pas, boleh nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke, nah 1 sampai 3 konteksnya volume Bapak Ibu. Nah, biasanya mungkin Bapak Ibu udah sering lah menjumpai hal-hal demikian. Konteks volume dan volume. Nah, biasanya kalau volume dan volume itu identik dengan volume campuran. Yang perlu diperhatikan, yang mana yang berubah, yang mana yang tidak berubah sebenarnya gitu doang. Oke, jadi, nah kalau nggak, kalau ada yang bingung nanti langsung kita diskusikan bareng ya, Bapak Ibu. Nah, oke, nah, kita mulai aja dulu dari nomor 1. Kita mulai dari nomor 1, separuh tangki berkapasitas 30 liter diisi dengan separuh kapasitasnya dengan campuran yang terdiri dari air dan natrium klorida. Oke. Volume tangki 30 liter, proporsi natrium klorida diisi hingga separuh kapasitasnya. Oke, diisi hingga separuh kapasitasnya. Oke, dengan campuran yang terdiri dari air dan proporsi 25%. Proporsi natrium klorida dalam campuran, proporsi natrium klorida 25% volume. Jika air menguap dengan kecepatan setelah 4 jam. Oke. Nah, berarti kita analisis dulu pelan-pelan. Berarti kita ambil aja dulu volume campuran. Berarti volume campuran Bapak Ibu setengah dari volume tangki. Berarti 30/2 berarti 15 liter. Oke. Proporsi natrium klorida. Nah, volume natrium klorida kita sebut NaCl ya. NaCl berarti 25%, 25% dari volumenya dari 15 liter. Dari 15 liter. Oke. Berarti seperempat dari 15 liter. Nah, seperempat dari 15 liter itu kira-kira 3,75 liter. Nah, jika air menguap dengan laju 1 liter. Nah, perhatikan Bapak Ibu satuannya liter per jam. Dan nah di sini nih ternyata NaCl-nya tetap konsentrasi air dalam campuran dalam persentase ya. Oke, berarti kita lihat dulu. Berarti gini. Berarti volume air mula-mula lah. Mula-mula itu berarti 15 kurang 3,75 gitu kan? Berarti 11,25 liter. Nah, di mana kecepatan uap itu 1 liter per jam. V uap sama dengan 1 liter per jam. Nah, kita pakai satuannya ya Bapak Ibu. Nah, dari sini untuk T sama dengan 4 jam berarti V air uap. Berarti air yang menjadi uap, volume air yang menjadi uap berarti 1 liter per jam kita kalikan dengan 4 jam. Nah, dari sini ada satuannya yang bisa saling mengeliminasi. Jamnya habis, berarti kita peroleh 4 liter. Berarti 4 liter lah yang udah menguap. Berarti volume air sekarang jadinya berapa nih? Volume air, volume air sekarang. Berarti volume air sekarang itu 11,25 kita kurangkan 4. Berarti jadinya 7,25 ya liter. Oke. Nah, berapakah konsentrasi air? Nah, ya udah berarti persentase airnya kan? Persentase air. Jadi persentase air ini volumenya 7,25 liter dibagi volume totalnya kira-kira berapa Bapak Ibu? Volume totalnya sekarang 7,25 tambah NaCl-nya ya 3,75. Jadi terhadap total kita buat dikali 100%. Jadi persentase airnya berarti air per total. Nah, kalau ditanya nanti persentase NaCl-nya berarti
NaCl selalu acuannya terhadap total. Nah, satuannya habis. Berarti kita punya 725 per 11. Berarti sekitar 6,6, sorry, bukan 6, tapi 6 sekian. Nah, 6 sekian, 6 sekian kebetulan di opsi yang udah diawali dengan angka 6, opsi B gitu. Sampai di sini bisa Bapak Ibu? Bisa? Ada yang mau didiskusikan? Saya lihat dulu yang dari chat. 1 liter, 11 liter. Thank you dia. Oke, aman Ibu Bapak? Aman? Kita lanjut. Jadi biasanya kalau volume campuran itu yang perlu diperhatikan siapa yang berubah, siapa yang tetap bertahan gitu. Nah, nanti kita lompat-lompat ya Bapak Ibu. Jadi ya karena takutnya kalau nanti masih ada waktu bisa kita kembali ke atas gitu-gitu. Oke, aman? Bisa dilanjut kira-kira? Bisa ya? Oke, soal berikutnya terdapat 2 buah kaleng susu cair berukuran sama. Perbandingan volume susu air dan kaleng. Oke, jika jika isi kedua kaleng dicampur. Berarti dalam analoginya gini kali. Sebut saja ini yang pertama. Berarti kita sebut saja ada kaleng satu di sini aja ya Bapak Ibu. Ada kaleng satu, susu 1 banding air 1. Itu berapa banding berapa? Perbandingan susu dan air pada kaleng pertama 6 banding 7. Volume 1. Oke. Yang kedua ditambahkan, dicampur. Berarti susu 2 banding air 2. Jadinya 4 banding 5. Nah, berarti kalau dicampur yang sesama bercampur dong. Susu dengan susu. Air dengan air kan. Berarti susu campur banding air campur jadinya berapa? Berarti bisa kita kita pahamin di sini volume totalnya naik dong. Di mana berarti susunya dijumlahkan, airnya juga harusnya dijumlahkan gitu kan? Sampai di sini bisa? Nah, kalau misalkan saya tanya nih, Bapak Ibu sekalian, berapa bagian susu pada volume volume pertama? Berapa bagian susu pada volume pertama? Berapa bagian susu pada volume pertama? 6 bagian kan? Nah, 6 bagian dari berapa bagian? 6/13. Mantap Jainal, thank you. Nah, 6/13. Berarti kalau air yang kedua berapa bagian dia? Air yang kedua, air yang kedua berapa? Jainal, masih bisa? Berapa bagian ini? 5/9. Nah gitu aja kita buat. Berarti gini. Berarti susu campur dibandingkan dengan air campur. Kan susu banding air. Air campur sama dengan susu 1 tambah susu 2 per air 1 tambah air 2. Berarti dari sini susu campur itu kita dapatkan 6/13 bagian tambah susu yang berikutnya 4/9 bagian. Air yang pertama itu 7/13 bagian. Air yang kedua itu 5/9 bagian. Oke, kita kerjakan. Em, berapa nih? 54 tambah 52 per 13 kali 9 per gitu kan. 63 tambah 65 per 13 kali 9. Nah, karena sama-sama 13 kali 9 bisa dicoret gitu. Ini kali ya. Nah, sampai di sini berarti kita buatkan 100
106 per 12,8. 12,8. Oke, ini dia. Berarti kalau masih bisa disederhanakan, kita bagi dua dulu biar lebih sederhana. Berarti 53 per 64 gitu. Nah gitu doang sebenarnya. Oke, ada yang mau didiskusikan kira-kira? Mantap. Thank you, Fauzia. Oke, itu dia. 53 banding 54. Nah, yang ini, nah ini termasuk juga nih volume campuran. Tapi kayaknya udah ada yang mau mencoba dulu, Bapak Ibu. Boleh dicoba dulu ya. Nah, sembari pemanasan dulu nih. Boleh dicoba dulu, silahkan. Kira-kira berapa volume alkohol di dalam botol? Ada yang mau mencoba? Boleh dicoba dulu nih. Jika ditambah 5 air ke dalam botol. Alkoholnya berarti tetap. Ada yang udah? Kita bahas? Atau masih lagi sedang dicoba? Bapak Ibu, ada yang udah dapat? Ada yang udah? Ntar kakak lihat dulu dari chat. Si kosong. Oke, boleh kita bahas bareng. Nah, awalnya kan, jadi pakai gambar aja kali biar agak ini. Jadi awalnya ada cairan, ada wadah di mana terdapat air banding air alkohol. Akalah alkohol ya. Air dan alkohol 3:2. Baru ditambahkan, oke, 5 ml. Nah, berarti diperolehlah campuran yang baru. Campuran yang baru. Di mana campuran yang baru ini pakai aksen kita buat A aksen banding AK aksen itu 5:3. Kan gitu kan? 5:3. Sorry. Nah, berarti karena di sini udah dinyatakan dalam angka langsung, maka boleh kita analogikan gini. Karena perbandingannya diketahui, berarti volume air misalkan 3x, volume alkohol 2x. Nah, berarti pada volume campuran, berarti A aksen, air aksen, tambah alkohol aksen, itu kan 5:3. Di mana air yang awalnya 3x tambah 5 liter. Berikutnya alkoholnya nggak berubah tetap 2x. Berarti ini 5:3 gitu. Tinggal kita kalikan 9x tambah 15 sama dengan 10x. 15 adalah X. Maka karena kita udah dapat X-nya, alkoholnya itu 2X. 2 kali 15. 30. Air airnya awal air awalnya itu bisa dicari juga sih. Ya tinggal kita buatkan aja 3X 3 kali 15. Tapi nggak dibutuhkan kan?
Nah, satuannya pakai mililiter, mililiter. Gitu. Nah, kalau dibandingkan 3 banding 2, benar kan? Nah, gitu Bapak Ibu. Oh, kira-kira bisa dipahamin? Aman? Aman ya? Baik, kita lanjut. Jadi kurang lebih gitu sebenarnya dalam kasus perbandingan. Ya, kadang boleh kita misalkan volume realnya itu dalam dalam persamaan yang tadi kita buatkan. Jadi air itu volumenya 3x, 3 kelipatan sesuatu, alkohol itu 2x gitu. Jadi karena di sini kenapa kita pakaikan seperti itu? Ya karena di sini udah dinyatakan dalam bilangan langsung gitu. Aman ya, Bu Bapak? Oke. Kalau ada yang bingung boleh dicet dulu. Nah, nah kalau yang ini Bapak Ibu udah pasti bisa lah. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan ke sana. Oke, berikutnya kasus rata-rata umur-umur. Oke, mungkin sekedar ini, sekedar intermezzo aja ya Bapak Ibu. Beberapa kasus itu ada sering keluar rataan gabungan. Rata-rata sebenarnya udah pasti bisa lah semua kan. Inti dari rata-rata kan jumlah data dibagi banyak data. Jadi yang paling sering keluar itu jumlah data per banyak data. Nah, di mana jumlah data itu disebutnya data pertama, data kedua, lebih tepatnya ketiga, keempat, sampai yang ke N. Karena ini berurutan, berarti ada sebanyak N lah kira-kira banyak datanya. Jadi ini konsep ya rata-rata yang paling dasar. Nah, cuman beberapa konteks yang sering keluar itu rataan gabungan. Rataan gabungan. Nah, karena udah disebut rataan, ini pun pasti konsep rataan, pakai konsep rata-rata juga. Rataan data pertama kali banyak orangnya, atau pakai simbol kelompok A kali banyak orang di kelompok A gitu, tambah rataan kedua atau rataan kelompok B kali banyak orangnya, tambah ya titik-titik sebanyak berapa kita mau. Jadi rumus ini nggak harus terpaku sampai 2 kelompok, 4 kelompok juga bisa. Ditambah NA per tambah NB tambah titik-titik. Nah, kalau kita perhatikan bentuk yang di atas itu X rata-rata dikali NA, kalau kita kita buatkan gini, X rata-rata itu dikali banyak data itu simbolnya N, banyak itu sering simbolnya N. Nah, jadi sebenarnya yang kita kerjakan ini, yang kita buat ini, rataan XA dikali NA itu jumlah data di A. Sebenarnya kurang lebih gitu analoginya. X rata-rata si B kali NB jumlah data si B gitu. Jadi dua hal ini sering keluar. Nah, oke, sampai di sini kali nggak ada masalah. Tapi yang paling harus diingat ya mungkin inilah kakak kakak notis bagian yang itu. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, ini konteks rataan. Nah, di sebuah sekolah 40% siswanya kelas 11 berusia di bawah 16 tahun. Jumlah siswa kelas 11 yang berusia lebih dari 16 tahun 3/4. Dan tepat berusia 16 dari jumlah siswa oke. Jika jumlah siswa kelas 11 berusia 16 tahun, nah siswa kelas 11 berusia 6 tahun. Siswa kelas 11 yang berusia 16 tahun 60 gitu kan? Berarti kalau kita tarik ke belakang, jumlah siswa kelas 11 yang berusia lebih dari 16 tahun, 3/4 dari jumlah siswa yang berusia tepat 16. Nah, terakhir yang perlu dinotis mungkin ini 40% siswa kelas 11 berusia di bawah 16 tahun. Berarti ada 3 kelompok. Di bawah 16, tepat 16 sama di atas 16. Oke, oke, coba kita ulangi lagi nih. Jika siswa yang tepat kelas 11 berusia 16 tahun 60, berarti em, banyak orang di atas 16 tahun.
itu adalah 3/4 dari yang tepat berusia 16 tahun, 60. Gitu tadi kan? Nah, kita habiskan 15 berarti ada 45. Kita pakai satuan, satuan orang. Nah, yang berusia tepat sama dengan 16 tahun itu 60. Terus yang berusia kurang dari 16 tahun itu berapa orang tadi? 40%. 40% siswa dari total. Oke, dari total. Dari total. Maka berapakah jumlah seluruh siswa? Jadi pertanyaannya jumlah seluruh siswa. Berarti kalau jumlah seluruh siswa, kita misalkan aja total itu terdiri dari mana? Yang di atas 16 tahun 45, yang tepat 16 tahun itu 60, dan yang kurang di bawah 16 tahun 40% itu 0,4 dari total. Nah, jadi anggap aja total itu suatu variabel. Jadi karena di sini variabelnya total, di sini pun variabelnya total, pindah ruas. Jadi di sini dianggap satu berarti 0,6 total itu 105, atau 0,6 kan 6 per 10 dari total. 105 karena di opsi bilangan bulat semua kayaknya bisa nih dibagi bagi 6, bagi 6, bagi 6, bagi 6 berapa tuh? Bagi 6 1 2 12 100 105 bagi 6. Dapat nggak? 105 bagi 6. A. Oh iya, 175. Kayaknya harus bilangan koma ya. 17 17 ya, 0,5 ya benar. 17,5. Berarti T total tinggal dikali silang 175. Mantap. Oke, 175. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau didiskusikan? Eps, mantap. Anjar Sari. Anjar Sari, thank you. Ibnu, terima kasih. Oke, kurang lebih gitu kalau konteks statistik. Nah, nomor berikutnya. Dari 40 siswa, terdapat 25 siswa yang memperoleh nilai tidak kurang dari 50, tetapi lebih dari lebih dari 70. Tidak kurang dari 50, tidak lebih dari 70, 25 siswa. Berarti antara 50 ada N sama dengan 25 siswa. Jadi nilai siswa ini tepat di antara 50 sampai 70. Jika nilai siswa yang bisa diperoleh bilangan bulat, maka rata-rata yang tidak mungkin. Tidak mungkin dari 40 siswa. Nah, rata-rata yang tidak mungkin. Biasanya kalau ada konteks seperti ini, biar bagus acuannya, kita cari dulu rataan. Rataan maksimum dan rataan minimum. Berarti kan ada dua kelompok nih. Kalau di sini 2N1 sebut saja N125, berarti N2-nya itu 15. Ini nggak tahu berapa nilainya kan gitu. Nah, kita pakai aja konsep rataan gabungan. Rataan rataan gabungan yang mungkin. Berarti 25 kali nilainya kan bingung juga kita milihnya 50, 60, 70 kan. 25 kali nilai kelompok satu atau rataan pertama tambah 15 kali rataan kelompok 2 dibagi 40 yang total. Nah, jadi kan ada dua nih acuannya. Kita mau mencari minimum sama maksimum dulu. Nah,
rataan tertinggi yang mungkin. Nah, kita coba dulu dari maksimum baru nanti ke minimum. Berarti kita pakailah X1 yang paling tinggi dan nilai X2 yang paling tinggi. Nah, analoginya mungkin cuma itu. Kita pakai nilai mereka yang paling tinggi. Berarti dari 25 siswa ini nilai yang paling tinggi mereka bisa peroleh 70. Tambah 15 kali dari kelompok 2 ini nilai mereka itu bebas milihnya, tapi di sini range-nya diperoleh nilai yang penting bilangan bulat antara 0 sampai 100. Kan gitu kan? Nah, kita pakai aja ambang yang paling tinggi, 100/40. Nah, gitu. Jadi inilah rataan tertingginya. Nah, habis, habis, habis. Nah, berarti kalau kita komparasi nanti sama rataan terendah, misalkan, gimana dengan rataan paling kecil yang mungkin bisa dibentuk? Nah, rataan minimum yang mungkin bisa dibentuk. Rataan terkecil yang mungkin bisa dibentuk ya. Berarti 25 orang itu ambil aja nilai paling kecil yang mereka bisa ambil, yaitu 50 kan? Nah, ditambah 15 kali nol. Kenapa dikali nol? Karena memang boleh nilai nol. Jadi nggak akan mungkin ada lagi nilai lebih rendah dari sinilah paling rendah gitu. Per 40. Nah, gitu analoginya. Yang perlu diperhatikan itu pada saat menguji nilainya. Oke. Nah, habis berarti 25 4 kita kalikan aja. 35 14 17 tambah 150/4. Berarti 2 sorry 25 jumlahkan 2325/4. Berarti 81 komaan. Nah, yang tidak mungkin 81 komaan. Berarti yang tidak mungkin ya ini dong. 85 nggak mungkin lagi karena nilai paling tinggi aja 81 komanya. Nah, jadi nilainya nggak akan mungkin didapat 85 gitu. Nah, kita perlu diperhatikan tahu salah penulisan. Nah, ini kan anggap nol lah ini karena pengalinya nol. Ini habisin 5 kali 5 125/4 berarti 31 komaan. Berarti rataannya itu harus di atas 31 komaan tapi di bawah 81 komaan. Inilah nilai rataan yang mungkin. Di luar ini maka nggak akan mungkin. Makanya di sini 85 tadi. Hanya karena kebetulan. Atau nanti ada yang salah kan gitu. Jadi di bawah nilai 31 komaan dia nggak bisa lagi jadi nilainya gitu. Ada yang mau ditanya? Bapak Ibu sekalian? Ada? Aman? Untuk konteks rataan? Jadi ambil acuannya saja. Aman? Tadi angka 70 sama 100 sama 50 sama 0. Dapat ya? Dari mana tadi? Konteksnya maksimum, konteksnya minimum rataan. Gitu. Bisa? Bapak Ibu? Oke, aman Kak. Oke, thank you. Kita lanjut. Ini pun rataan gabungan. Ntar, ada soal nggak di sini? Oh nggak, udah terakhir ini. Oke, masih rataan gabungan. Informasi yang ada pada koran. Ini penasaran yang tahu. Oke, informasi pada hak koran. Koran ini ada yang tersobek. Oke, ini 45 pengunjung, ini 40 pengunjung, ini nggak tahu sebut saja X, ini 30, ini 20. Nah, untung ada ini. Rataan pengunjung 41 orang selama 5 hari. Nah, dari sini pasti bisalah kira-kira Bapak Ibu sekalian.
Berarti dari sini 41 itu diperoleh dari mana? 41 itu diperoleh dari 45 tambah 40 tambah X tambah 30 tambah 20 per ada 5 data kan? Ada 5. Dari situ bisa. Nah, oke langsung kita kalikan aja sebenarnya. Kalikan ke sana. 205 sama dengan 50, 90, 135 ya. Tambah X. Berarti 0, 70. Itulah si X. Berarti pengunjung pada hari ini 70 gitu. Cuman di bawah-bawah sini keterangannya. Oke, kurang lebih gitulah. Nanti mana tahu ada soal berikutnya kita cek lagi. Oke, thank you. Nggak ada masalah kalau untuk rataan. Nah, oke, yang ini saya minta tolong nih buat Bapak Ibu dicoba dulu nih. Yang mana nih kira-kira yang menjadi jawabannya? Soal nomor 8. Soal nomor 8 langsung disimbolkan ya Bapak Ibu. Langsung disimbolkan. Maaf, maaf. Oke. Eser Biloro. Soal sebelumnya yang nomor berapa? Eser nomor berapa nih soal nomor 7. Oh, boleh, boleh. Oke, boleh di screenshot dulu ya Bapak Ibu bagi yang udah bisa di soal nomor 7. Nah, soal nomor soal nomor 7, maaf. Nah, soal nomor 7 kan gini. Suatu hari Ani menemukan sobekan koran memuat data pengunjung perpustakaan. Nah, ini benar kesobek nih. Makanya kita nggak tahu grafiknya ini menuju kemana. Emang karena kesobek kan? Nah, informasi yang ada pada koran tersebut menunjukkan data pengunjung selama 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ani penasaran ingin tahu tentang banyak pengunjung pada hari Rabu. Nah, kebetulan Rabu itu yang tersobek. Nah, berdasarkan informasi di soal kan rata-rata pengunjung selama 5 hari, rataan totalnya udah dapat dari sini. Kan rataan total. Nah, rataan total kan udah dapat. Nah, sedangkan tadi apa rumus rata-rata? Jumlah data dibagi banyak data kan? Jumlah data dibagi banyak data. Berarti 41 ini rataan total, jumlahkan aja datanya. Hari Senin 45 gitu. Hari Selasa 40, hari Rabu karena kita nggak tahu simbolin dengan X, hari Kamis 30, hari Jumat 20. Nah, dibagi banyak datanya dalam bentuk per hari kan? Dibagi 5. Dari situ datang. Kerjakan, balik lagi ke sini hitungannya. Bisa, Eser, aman? Ini tinggal ngitung kok, kali silang atau gimana gitu. Oke, aman ya, Eser? Oke, thank you. Sip, yang nomor 8. Udah ada yang dapat simpulannya? Ada yang dapat simpulan nomor 8? Nomor 8 ada yang dapat dapat simpulannya? Masih ditunggu nih. Kira-kira nomor 8. Ada yang udah dapat simpulan dari soalnya? Yang mana nih jawabannya nomor 8? Wih, udah banyak nih yang udah beres. C, Kak, C. Oke, sip. Thank you Nurul. Anjar Sari. Anjar Sari. Fauziah, mantap. Dia Bilkis juga keren. Oke, udah kakak baca tadi soalnya. Kita mulai dari aja dari sini. S40. Nah, S adalah 2 kilogram lebih berat dibandingkan Ki. Berarti S adalah 2 kilogram lebih berat dibandingkan Ki. Berarti lebih berat si S. Berarti
40 itu berarti tambah 2 kilogram ke si Ki berarti berat badannya sama. Berarti dapatlah nanti Ki 38. Aman ya? Jadi dari bawah ke atas kita nih. Oke, P adalah 3 kilogram lebih ringan dari S. P adalah 3 kilogram, sorry, P adalah 3 kilogram lebih berat dari si S. P adalah 3 kilogram lebih berat dari si S. Berarti P itu sama dengan S tambah 3 karena lebih berat. Berarti P sama dengan S tadi udah dapat 43. Oke. Oke, berikutnya em, perbandingan berat badan 4 orang siswa. Oh, bukan. P adalah 3 kilogram lebih berat dari si S. Udah sampai situ. R mana? Q adalah 6 kilogram lebih ringan dari R. Lebih ringan dari si Q adalah 6 kilogram lebih ringan dari si R. Q adalah 6 kilogram lebih ringan dari si R. Berarti karena lebih ringan dari si R, ringan dari si R. Berarti R butuh 6 kilogram supaya sama dengan Q. R tadi berapa? Ada yang dapat? Q nggak dapat. 38 pindah ruas. Q kan udah dapat. Berarti R 32. 32. R lebih berat dari si P. Wah, rata-rata C tadi. Ada yang diskusi kita yang salah. S 2 kilogram lebih berat dibandingkan dengan Siki. S 2 kilogram lebih berat dibandingkan dengan Siki. R 44. R 44. R, oke kita notis dulu R nih. Q adalah 6 kilogram lebih ringan. Oh, lebih ringan dari si R. Lebih ringan dari si R. Dari si R. Berarti supaya sama dengan si Q dia harus dikurangin 6. Berarti kalau pindah ruas jadi tambah ya. Oke, oke, thank you. Oke, pindah ruas 44. Yaps. Wah, thank you banget nih. Sip, thank you buat Jainal, Fauziah, Anjasari. Thank you. Ya benar. Lebih kata darinya ya. Dari, dari, gitu. Sip, aman ya. Nah, konteksnya ya simbolkan aja pakai huruf gitu. Nah, Dina memiliki 3 anak. Mereka lahir pada tanggal yang sama di tahun berbeda. Berarti umurnya beda-beda nih semua. Saat ini saat ini jumlah umur kedua laki-lakinya lebih kecil. Nah, namun 2 tahun dari sekarang. Oh, 2 tahun dari sekarang. 2 tahun dari sekarang jumlah umur mereka. Nah, biasanya kalau kasus umur-umur, keterangan waktunya diperhatikan. Saat ini jumlah umur kedua laki-lakinya. Nah, misalkan aja berarti ada 3 orang nih. Laki-laki satu, laki-laki dua. Nah, jumlah kedua umur laki-lakinya lebih kecil, masih di bawah si perempuan. Jadi nggak perlu kita simbolkan karena cuma satu anak perempuan ya. Namun 2 tahun dari sekarang. Nah, ini kan saat ini berarti sekarang kan. 2 tahun dari sekarang jumlah umur kedua anak laki-lakinya akan sama dengan umur perempuannya. Berarti kurang lebih gini maksudnya. Si laki-laki yang pertama itu 5 tahun lagi, berarti tambah 5. Inilah umur mereka terhitung 5 tahun lagi. Ditambah dengan laki-laki yang kedua 5 tahun lagi. Itu kenapa kita tambah 5. Berarti berjumlah sama dengan umur anak perempuannya. Berarti perempuan kita tambah dengan 5. Nah, gini dia. Berarti L1 tambah L2 tambah 5 itulah si P. Gitu kan? Nah, 5 tahun dari sekarang, nah, jumlah, sorry, sorry, Harusnya tambah 2 ya. tambah 2. Iya benar-benar. Tambah 2. Tambah 2 nih. Tambah 2.
Berarti tambah 2. Kok jadi sama keterangan waktunya? Berarti ini tambah 2. Sehingga jumlah umur anak laki yang sama dengan perempuannya 5 tahun dari sekarang. Selisih antara umur anak perempuan dengan jumlah umur kedua anak laki-lakinya. Selisih si perempuan dengan dua adik laki-lakinya. Berarti yang ditanya gini, berapakah P dikurang, sorry, P tambah 5 karena 5 tahun dari sekarang. P tambah 5 dikurang umur kedua laki-lakinya. Laki-lakinya tapi dihitung 5 tahun lagi. Tambah 5 ditambah L2 tambah 5. Jadi ini konteksnya bicara 5 tahun lagi. Oke, berarti P tambah 5 dikurang L1 L2 atau bisa gini karena sama-sama kita gabung gaji seperti ini berarti min 10 jadinya. Berapalah ini gitu. Nah, dari sini ini bisa habis. Nah, kita pinjam aja bentuk P yang di sini ke sini kita pindahin. Berarti kalau kita gantikan, berarti kalau kita gantikan P di sini kita ganti jadinya apa? L1 tambah L2 tambah 2, oke, ditambah, nah kita ganti dari atas ya tadi, tambah 5 kurang L1 tambah L2. Atau kalau mau dipisah juga boleh itu ya. Min 10 aja. Ah, udah. Ah, ini pasti habis nanti ke sini sepaket. 7 dikurang min 10 berarti selisihnya minus 3. Ah, gitu. Nah, kita cek dulu ada nggak minus 3. Kebetulan ada. Ah, gitu. Jadi keterangan waktunya agak hati-hati aja di bagian situnya. Keterangan waktunya tadi. Oke, selisih 3 tahun. Iya, selisih 3 tahun. Tapi di sini di opsi ada minus 3. Minus 3 anak perempuan. Di sini dibuat anak perempuan dengan jumlah umur kedua anak laki-lakinya. Jadi bukan 3, tapi harus minus 3 ya. Oke, Bapak Ibu, di situ dia. Aman? Boleh dilanjut? Boleh? Oke. Nah, kita lanjut berikutnya. Dina memiliki sejumlah kelereng. 25% yang dimiliki Siti. Nah, pakai pemisalan aja. Nah, biar agak membantu, kita ambil aja simbol D, S, dan R. Mewakili nama masing-masing. Berarti dari sini Dina 25 dari Siti. Berarti Dina itu 25% itu seperempat. Seperempat Siti. Berikutnya, Siti memiliki 160%. Berarti 16/10. 8/5. 8/5 berarti si Siti. 8/5 si Roni. Gitu kan? Sampai di sini 8/5 si Roni, si Siti. Oke, berikutnya. Roni memberikan 50 kelerengnya kepada Dina. Maka Dina memiliki 50% dari Siti. Berarti gini, Roni berkurang di bagian sini ya. Roni memberikan 50 kelerengnya kepada Dina. Berarti si Dina ini kalau nanti ditambah 50 berarti kelereng hasilnya itu 50% setengah dari si Siti gitu. Berarti Dina tambah 50 setengah dari si Siti. Nah, karena udah muncul 3 huruf, kita arahkan supaya jadi 1 huruf. Di sini huruf D ada hubungannya dengan S, di sini udah S, berarti kita substitusi aja di bagian sini. Oke, berarti kita gantikan. D itu kita ganti dengan seperempat S. Seperempat S dari mana itu? Dari atas. Tambah 50 sama dengan setengah S. 50 sama dengan 2/4. 2/4 dikurang seperempat. Seperempat S. Berarti 200.
itulah kelereng si Siti. Berarti Siti 200. Nah, kebetulan di opsi ternyata cuma ini yang 200. Si Sitinya. Ya udah, B gitu. Tapi kita kita cek dulu, kita cek. Nah, si Siti kan 200. Berarti si Dina seperempat dari 200. Seperempat dari 200. Berarti 50. Udah cocok gitu. Nggak usah semua kita cek gitu. Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk yang ini nih, gantian dulu nih. Bapak Ibu dulu. Oke, silakan dicoba yang ini. Boleh Bapak Ibu coba. Boleh sambil minum ya, Bapak Ibu. Izin. Dadah Bapak Ibu yang dapat untuk soal nomor berapa nih sekarang kita? Soal nomor 11. Soal nomor 11. Ada yang udah dapat? Mantap. Udah ada nih. Selisih B 85. Thank you. Fauzia. Yang lain, boleh? Yang lain, silakan. Udah Bapak Ibu, biar kita lanjut. Wait, lagi nih yang nambah, udah banyak. Kristi 85. Thank you, thank you. Oke, kita cross check bareng lah ya. Nah, konteksnya di sini nih. Uji suatu tes totalnya 120. Berarti gini. Nah, ini benar 4 0. Alda mengerjakan 100 soal. Nah, mengerjakan 100 soal berarti kosong dua, udah pasti 20 kan? Mengerjakan 100 soal. Kosong udah pasti 20. Berarti boleh kita simbolkan seperti ini. Jumlah soal benar tambah jumlah soal salah itu pasti 100. 20 lagi kosong. Gitu kan? Nah, ini dari yang dikerjakan. Nah, kebetulan di sini untuk kosong pengalinya nol. Berarti gini, untuk setiap yang benar pengalinya 4 dan setiap yang salah pengalinya minus satu. Untuk yang salah pengalinya minus satu. S. Nah, nanti menghasilkan skor 340. Nah, jadi kayak persamaan dua variabel jadinya. Nah, kebetulan karena positif kali minus satu ya, berarti langsung kita ganti saja di sini min min satu gitu, nggak apa-apa. Kita tulis. Nah, kita apakan ini? Kita jumlahkan aja. Berarti 5B sama dengan 440 ya. Ya benar, 440 benar sama dengan 8. 8 kali 5 40, 4 40 bagi 5 8 88. Ada 88? Ah, C. Ada yang mau didiskusikan terkait ini, Bapak Ibu? Aman? Sejauh ini aman. Oke, mantap. Cuman perhatikan aja nanti yang di soal ini ada soal kosongnya pengalinya nol gitu. Oke, apa nih? Kecepatan, 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 kecepatan. Oke, kecepatan. Oke, nah mungkin Bapak Ibu udah lumrah lah rumus kecepatan. Berarti kecepatan kecepatan itu adalah apa? Jarak dibagi waktu. Yang perlu diperhatikan di sini masalah konversi satuan ya.
Nah, ini rumus yang paling dasar gitu. Di mana ini sering diotak-atik, di mana nanti misalkan yang diminta V kali T berarti itu S atau em, S per V itu juga T gitu. Nah, ini tinggal digonta-ganti aja. Kalau yang ini nggak ada masalah kali buat Bapak Ibu sekalian. Nah, cuman yang harus dinotis mungkin di soal lah kita kita cross check ya di soal. Masing-masing 18 setelah 30 menit. Oke. Berarti udah pas ini rumus kecepatan. Nah, gantung. Oke, ya udahlah. Kita geser aja kali bisa gini. Oke, Lisa Mia berangkat bersama menggunakan sepeda dengan kecepatan 18 kilometer per jam. Nah, Lisa berhenti. Oke, berarti boleh kita buatkan gini. Awalnya mereka bareng nih. Awalnya mereka bareng, awalnya mereka bareng. Oke, ini Mia, ini Lisa. Oke, setelah 30 menit Lisa berhenti untuk istirahat. Nah, berarti S Lisa, jarak si Lisa itu berarti S Lisa sama dengan jarak, berarti kecepatan kali waktu. Berarti 18 kilometer, nah per jam, nah dikali 30/60 jam. Nah, konversi satuan diperhatikan. Ops, oke, jadi gini ya, nggak bisa dihapus lagi. Udahlah, maaf ya Bapak Ibu, nggak bisa dihapus. Habisin seperdua. Dapatlah. Berarti 9 kilometer. 9 kilometer. Berarti, nah karena di sini si Lisa udah pasti di depan lah. Inilah si Lisa dengan jarak 9 kilometer. 9 km. Nah, setelah 30 Lisa berhenti untuk istirahat. Jika Lisa beristirahat selama 45 menit dan Mia terus mengayuh. Mia terus mengayuh. Berarti Esmia. Esmia. Berarti Esmia itu berarti langsung aja berapa tuh kecepatan si Mia? 14 km/jam. 14 km/jam. Nah, berarti kalau kita analogikan ini sekitar 45 menit. Berarti ambillah di sini posisi si Mia sekarang. Si Mia. Dikali 45/60 jam. Nah, bagi 15 ini 3, bagi 15 ini 4, ini 7, ini 2 ya, 21/2. Berarti 21,5. 20,5 maaf. 20,5 kilometer. Berarti yang udah ditempuh sini 20 kilometer. Ini berarti ini start berikutnya. Maksudnya gini, berarti dari sini ini waktunya udah sama nih. Ini dia istirahat terhitung setelah 45 menit itu posisinya di sini. Nah, dia nanya gini, berapa lama waktu yang diperlukan si Lisa buat mengejar si Mia? Nah, kalau konteks mengejar, mengejar, biasanya kalau konteksnya mengejar, kalau konteksnya mengejar, 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 kalau konteksnya mengejar, S-nya harus sama, jaraknya harus sama, mengejar. Nah, S-nya harus sama. Berarti dalam konteksnya gini. Berarti kalau ini melaju ke sini nanti, inilah si Lisa yang baru. Dengan posisi si Mia juga tetap bergerak. Gitu kan. Seiring waktu mereka bakal, nah satu posisi, satu jarak gitu. Nah, berarti berapa? Yang penting S-nya harus sama kan gitu kan. Nah, kalau kita pakaikan di sini, sorry, bukan 20 kilometer ini, maaf. 20, 15, 3, 15, 4, 21, pas 20,5, 20,5 ini. Berarti 20,5. Berarti
Jarak di sini itu udah dimakan 9 kilometer. Berarti ini ke sini jaraknya itu em, berapa nih? 11,5. Berarti gini, supaya mereka berpapasan atau mengejar, bukan berpapasan, sorry, mengejar. Supaya Lisa dapat mengejar Mia, berarti Lisa harus sama dengan S Mia. Oke, S Lisa. Nah, S Lisa itu berarti dihitung, kenapa kita hitung dari sini? Supaya acuan waktunya sama ya. Berarti setelah 45 menit ini tetap bergerak ke depan, ini mulai bergerak dari yang merah gitu. Nah, cuman karena posisinya itu ada selisih, berarti kita selisihkan dulu. Berarti dari sini berapa tuh? Sorry, S Lisa. S Lisa itu kecepatannya tadi berapa? 18 T Esmia. Esmia itu dia punya kelebihan jarak sejauh 11,5. 11,5 tambah 14 T. Agak masuk akal ya. Karena di sini lebih tinggi nilainya. Berarti dari sini kita perolehlah 4T sama dengan 11,5. T sama dengan 115 per 40. 11, 2, 2. Coba kita lihat di opsi. 2, udah pasti ini bukan habis dibagi, benar kan? Udah pasti ini bukan habis dibagi 2 sekian gitu. 2 koma sekianan lah, 2 koma sekianan. Nah, 2 koma sekianan berarti udah pasti opsi B gitu. Oke, aman sampai di sini. Oke, boleh kita diskusikan dulu ini. Salah. Ya, setiap zona tanda minus dari mana? Oke, thank you. Citra udah bantu. Aman nih Ren ya. Nah, untuk soal ini ada yang mau didiskusikan dulu. Jadi kalau dia mengejar, ya S-nya harus sama. S terakhirnya ya, atau S pada saat mereka bertemu gitu. Aman sampai di sini? 14 dari mana Kak? Kenapa S-nya dikali 45 menit ya? Kenapa S-nya dikali 45 menit? S Lisa berapa ya? 20. Oh, oke oke. Kak, kenapa S-nya dikali 45 menit ya? Oh, S kan untuk mencari rumus jarak. Jarak itu kan jarak itu V kali T. V kali T. Nah, berarti awal-awal kan mereka sama-sama bergerak nih. Awal-awal mereka sama-sama bergerak. Berarti gini, si Lisa 18 kilometer. Oke, si Lisa 18 kilometer. Oke ya. Terus si Mia 14 kilometer per jam. Oke. Kalau analoginya, kalau kita analogikan mereka sama-sama berangkat selama 30 menit kan, mereka ngayuh sepeda tuh selama 30 menit bareng lah misalkan. Berarti gini, pada saat si Lisa udah di sini, kemungkinan si Mia masih di sini dong logikanya kan. Nah, si Mia kurang lebih masih di sini. Makanya untuk mencari jarak selama 30 menit itu 18, inilah V, inilah T. S sama dengan V kali T. Oke? Nah, makanya tadi kita yang perlu diperhatikan itu masalah satuan. Makanya di sini kakak coretkan satuannya. Berarti 18 per 2 sekian. Gitu kan? Nah, kenapa Esmia? Nah, Esmia juga sama Esmia. Simia kan, Simia kan, nah, cuman harusnya kan ngitungnya dari sini tadi. Cuman pada saat si Lisa istirahat, Simia masih lanjut selama berapa? 45 menit. Nah, ini 30 menit pertamanya ini. Yang ini. Jadi 30 menit pertama, 30 menit, ya tetap wajar dong dia di belakang si Lisa. Dari kecepatan udah berbeda kan? Nah, si Lisa dapat 9 kilometer lah 30 menit pertama. Si Mia dapat sekian. Cuman karena nggak kita hitung, karena si Mia milih tetap lanjut, si Lisa istirahat.
Istirahatlah dia di sini istirahat. Istirahat kan? Nah, si Lisa tetap lanjut tuh. Makanya untuk mendapatkan esmia secara keseluruhan, berarti kecepatannya yang 18 kilometer per jam itu tadi, nah T-nya kita pakai semua 30 saat si Lisa istirahat selama 45 menit, si Mia ya tetap si Mia tetap mengawasi badannya selama waktu tersebut gitu. Udah tambah 45 menit gitu. Iya bener 45 menit. Harusnya dari sini ya. 45 menit. 45 menit 20,5. Oh ya, 14 kilometer per jam. empat Iya, belas kilometer 14 kilometer per jam. kan Mia. Oh Mia ya benar-benar. Mia Mia siap siap. Ya benar sih Mia. Em, Nah dari situ dia analoginya. Cuman pada saat dihitung langsung aja tadi kakak buatkan. Udah dapat segini kurangkan 9 kilometer. Nah sebenarnya gitu, gitu sebenarnya. Kalau ditanya si Mia total ya ini jaraknya. Nah posisi ini didapat si Mia lah di sini. Nah masih tetap lanjut si Mia. Itulah kenapa di sini ada 14T lagi. Mulai dari sini nggak tahu waktunya berapa. Nah, mulai dari sini, ini selepas 45 menit itu, selepas 45 menit itu, si Lisa mulai bergerak. Berarti si Mia posisinya di sini tetap meluncur. Nah, berarti ada selisih 11,5 kilometer lah ke belakang dia sebenarnya. Itu kenapa kita kurangkan tadi dengan 9. Aman? Pakai sketsa sebenarnya lebih enak buatnya. Tapi kalau esmia secara total ya, ya gitu dia caranya. Oh sorry, maaf, kakak salah. Ini harus dibagi 60. Kenapa? Karena di sini ternyata semua satuannya pakai menit gitu. Cuman satuan kecepatannya kilometer per jam. Aman ya? Sampai di sini? Aman? Nah, cuman kenapa nggak kita hitung tadi secara langsung? 11, kan 11,5. 4T sama dengan 11,5. Nah, langsung empatnya pindah ke bawah. 0, satu angka di belakang koma per 40. Nah, 115 bagi 40 itu 2, sekian. Gitu tadi estimasinya. Rupanya di opsi ya cuman ini yang 2, sekian. Ya udah itu jawabannya. Begitu tadi alasannya. Jadi nggak langsung dihitung secara langsung dia. Bisa sampai di sini, Bapak Ibu? Aman? Aman ya? Nah, cuman ya harus diputar-putar sebenarnya rumus kecepatan itu. Kecepatannya ya diputar-putar. Pakai pemisalan untuk konteks tertentu juga boleh. Nah, silakan yang ini boleh Bapak Ibu coba. Nomor 13. Ayo silakan Bapak Ibu coba. Nomor 13. Jarak antara rumah adik ke tempat kerja menggunakan mobil. Oh iya ya. Oke, perhatikan masalah satuan ya. Satuan harus diperhatikan 10 menit terlambat. Tempat kerja 20 menit sebelum kerja dimulai. Kelebihan berarti ini karena kecepatan. Oke. Udah Bapak Ibu, ada yang udah mencoba? Mari kita lanjut. Beda kecepatan sama waktu. Boleh dicoba dulu. Eh, oh ya boleh lah.
Misalkan udah ada yang udah langsung dapat. Misalkan waktu on time ngantor, on time ngantor sama dengan T. Nah, semakin kencang dia, semakin cepat sampai kan gitu kan? Nah, berarti jarak rumah kantor sama dengan jarak rumah kantor. Dari situ konteksnya. Jarak itu kecepatan kali waktu. Nah, pada saat digunakan 40 km/jam, harus sama dia dengan sesuatu yang dikalikan dengan 60 km/jam. Gitu kan? Nah, sama dia. Di bagian sininya sama. Berarti kalau kecepatannya 40, dia tiba di tempat kerja terlambat 10 menit. Berarti ada waktu ngantor T terlambat 10 menit. Berarti kita buat aja T tambah 10. Nah, kalau di sini, maaf. Karena di sini udah pakai satuan jam, bukan T tambah 10, tapi 10/60 jam. Oke, sampai di sini ya. 10/60 jam. Jadi langsung konversi aja satuannya. Biar nggak ribet nanti kita di belakang. Jam. Nah, kalau kecepatannya terlalu tinggi, berarti si T-nya yang dikurangin. 20/60 jam juga. Nah, sampai di sini inilah persamaannya. Udah lebih enak dari sini. Habis, 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 habis. Habis, habis gitu. Nah, 40 dengan 60 sebenarnya bisa dibagi langsung. Bagi 22, bagi 23. Berarti kalau kita kerjakan 2T, 2T tambah 20/60 sama dengan 3T kurang 60/60. Pindah luas. 80/60 sama dengan T. Nah, 80/60 jam kan? Nah, oke. Kalau udah dapat ini, dia minta jarak. Kalau jarak dari kiri ataupun dari kanan, sebenarnya tinggal substitusi aja. Misalkan lebih enak pakai yang mana kali ya? Yang pengalinya 60. Berarti S sama dengan 60 km/jam dikali T-nya itu 80/60 dikurang 20/60. Berarti ini kan 60 km. Jamnya udah saling menghabiskan. Nah, 60 km lah dia di bagian sini. Jadi jaraknya itu 60. Nah, kalau kita substitusi pun nanti ke sebelah sini, tetap juga jawabannya harus sama, 60 km. Oke, jadi waktu on time supaya tepat nyampe di kantor itu ya 80/60 jam atau T sama dengan 1 jam 20 menit gitu. Bisa ya? 1 jam plus 20 menit. Itulah waktu supaya nyampe di kantor on time. Sampai di sini aman? Adik, Bapak Ibu. Jadi S-nya harus sama. Karena kan beda di kecepatan doang kan. Kalau di sini kecil pengalinya, di sini tinggi, maka sebaliknya supaya nilai mereka bisa sama, maka di sini harus naik, di sini harus turun. Nah, konteksnya gitu tuh. Aman? Aman Bapak Ibu? Nah, gitu analoginya ya. Nah, mantap. Oke, thank you Ibnu. Arezia sama Anggit. Mantap. Gitu. Konteks-konteks kecepatan. Apa nih berikutnya? Nggak bisa dihapus nih ya. Dari mana muncul? Oke. Nah, konteks berikutnya masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan diambil dari konsep kecepatan itu ya. Biasanya kan gitu. V kerja, V kerja itu 1 per T kerja.
Anal- Konteksnya sering diambil dari sini. Kecepatan bekerja itu satu per T kerja. Satu ini bisa diterjemahkan satu pekerjaan bagian, satu pekerjaan bagian utuh lah sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau berkelompok nanti udah pasti sering kita hadapi lah soal-soal seperti ini kan. Nah, Doni dan Eko dapat menyelesaikan sebuah proyek bersama dalam 40 hari. Nah, berarti satu per, artinya gini sebenarnya. Dari sini, em, P Eko tambah P Doni sama dengan 1/40. Kan dari situ. Sehingga P Eko itu 1/T Eko tambah 1/T Doni. Itu 1/40. Nah, analoginya dari situ. Berikutnya, sementara Eko dan Farhan. Jadi karena udah dapat konteksnya seperti itu, nggak usah kita tulis lagi main V ya. Langsung aja 1/. Oke. Nah, berarti langsung aja kita buatkan dari sini. Aduh. Oke, coba diperhatikan. Satu T Eko. Oh, kayaknya lebih enak kalau pakai huruf kapital. Eko Doni. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Sementara Eko Farhan. 1/T Eko tambah 1/T Farhan. Kecepatannya ini maksudnya. Yang berbanding terbalik dengan waktu. 1/30 hari. Berikutnya, Farhan dan Doni. 1/T Farhan tambah 1/T Doni. Itu 1/T Farhan tambah 1/T Doni 24. Berarti fokus pada tiga bagian ini aja kita. Sorry, bukan 24 karena 1/24. 1/24. Nah, kita notice dulu di bagian sini nih. Setelah 12 hari, nah, pada awalnya mereka bertiga bekerja bersama-sama. Setelah 12 hari, Farhan harus bekerja sendirian. Nah, setelah 12 hari, berarti mereka bertiga bersama-sama untuk 12 harinya sebenarnya. Sisanya Farhan yang ngerjain. Berarti harus dapat dulu kecepatan bersama. Nah, kita cari dulu kecepatan bersama. Berarti, nah, coba diperhatikan di bagian sini. Astagfirullah. 1/TE, 1/TE. Oke. Berikutnya, 1/TD, 1/TD. Oke. Berikutnya, yang ini aja. 1/TF, 1/TF. Oke, langsung kita jumlahkan aja. Kalau langsung kita jumlahkan, aduh, oretannya ini ya nggak bisa hilang. Berarti kalau kita jumlahkan, boleh langsung Bapak Ibu saya buat di sini ya. Agak ke bawah sedikit. 2 T 2/TE tambah 2/TD tambah 2/TF. Berarti 2 kali 1/TE waktu si Eko, 1/waktu si Doni, tambah 1/waktu si Farhan. Sama dengan 1/40, 1/30, sama 1/24. Gini juga nih ya. 1/40. Ada yang langsung dapat KPK-nya berapa? Kalau kita buat kan 1/40 tambah 1/3 harus ditulis ya. 30 tambah 1/24. Oke. Nah, ada yang udah dapat KPK-nya ya. Daripada ribet nyari KPK-nya, mending pakai pemfaktoran aja ya. 10 2 nggak bisa juga ya. 2 12 20 15 12 gede banget ya. Berapa? 240 kan? Kalau pakai 200, 120. 120. 120 bagi 24 berapa? Ini Pak.
120. Oh ya benar. Lebih enak lah 240 tadi. Langsung aja ini ke sini biar langsung dapat semua. Oke, ini berarti 1/TE tambah 1/TD tambah 1/TF. Nah, di sini kan ada angka 2. Nah, pindah ruas kalikan ke sini. Pindah ruas kalikan ke sini. Jadinya duanya di sini ya. 120 bagi 40 itu 3. 120 bagi 30 tadi 4. Ini 5. Berarti yang ini itu seolah-olah ini 1/T itu VE, 1/TD itu VD, 1/TF itu VF. Kecepatan si E tambah kecepatan si D tambah kecepatan si F, kecepatan total lah kita sebut. Oke, kecepatan total yang berbanding terbalik dengan waktu tadi kan. Ini berapa nih? 7, 7 ya? Sorry, 12. 12 per 2 kali 120. Ini habisin berarti 1/20. 1/20 lah kecepatan totalnya. Jadi kalau mereka pengen mengerjakan bersama-sama berarti butuh 20 hari. Kalau mereka bersama, ini kerjaan siap 20 hari. Kurang lebih gitu. Oke. Nah, kita sebut saja em, kan mereka kerja cuma 12 hari bersama-sama kan? Nah, aplikasikanlah rumus V sama dengan S per T. S ini bisa dianggap sebagai kerjaannya, kerjaan. Berarti T-nya udah dapat, berarti dari sini S bersama lah atau bagian bersama. Apa kita simpulkan? S bersama aja. S bersama sama dengan 12 hari per 20. Berarti bagi 3 per bagi 4, 3/4, 3/5. Berarti mereka menyelesaikannya 3/5 bagian. S bersama gitu. S bersama 3/5 bagian. Berarti sisanya, sisanya 2/5 bagian kan? Nah, 2/5 bagian ini harus diselesaikan si Farhan. Nah, untuk mendapatkan si Farhan, kita kombinasikan aja ke salah satu persamaan ini. Nah, di sini kan 1/TE, 1/TD, satu. Kita butuh Farhan nih di bagian sini. Di mana 1/TE tambah 1/TD bisa kita pinjam dari atas. 1/TE tambah 1/TD 1/40 kan? 1/40 tadi. Berarti 1/40. Astaga. Oke, 1/40 ditambah 1/TF itu sama dengan 1/20. Berarti 1/TF itu 1/40 kan? Sorry, benar. 2 kurang 1. 1/40. Berarti em, berapa hari T Farhan? T Farhan. Berarti T Farhan itu T itu S per V. 2/5 bagian dibagi kecepatan si Farhan itu 1/40. Berarti dari sini ini habis 8, berarti 16 hari. Jadi ada 16 hari yang dibutuhkan si Farhan kalau kerjanya sendiri gitu. Agak panjang memang karena 3 variabel. Tapi aplikasinya dari rumus kecepatan ya. Kita pakai dari rumus kecepatan aja. S itu bisa diambil dari S itu sebagai pengganti pekerjaan. Oke, kita next langsung aja Bapak Ibu. Wah, sama aja. Sama aja. Oke. Nah, yang ini. Ini mungkin masih sama kali. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang sama, Ali dapat menyelesaikan 1/60, Budi dapat menyelesaikan, sedangkan Chandra mula-mula, Budi dan Chandra
mengerjakan pekerjaan tersebut bersama-sama selama 25 hari. Kemudian sisanya diselesaikan oleh ahli. Berarti kita butuh Budi dan Chandra yang bersama. Berarti dari sini satu per T Budi tambah satu per T Chandra sama dengan berapa tadi kalau Budi? Budi 75 hari, satu per 75 tambah Chandra butuh 50 hari. Satu per 50. Nah, satu per 25, keluarkan satu per 25-nya. Oke, satu per 3 tambah satu per 2. Oke, nah, ups, jauh banget di sini. Oke, nah, berarti dari sini V mereka bersama ya. V bersama, bolehlah kita sebut ini V bersama Budi Chandra itu berapa nih? Kalau kita kerjakan per 5 per 10 ya. 5 per 10 berarti 5 per 10. Habis-habis 1/50. Berarti kalau mereka bersama-sama itu butuh 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lah kalau kerja 25 hari berarti setengah pekerjaan udah beres kan? Oke? Nah, maksudnya gini, butuh berarti T bersama Budi Chandra butuh 50 hari. Mereka kerja bareng 25 hari, setengahnya yang udah siap. Berarti biar nggak usah kita buatkan, berarti berapalah hari yang dibutuhkan Ali? Berarti T Ali itu kecepatan sisa pekerjaan. Berarti selesai kita buat aja setengah bagian. Nah, berarti setengahnya lagi harus dikerjakan Sally. Setengah bagian, karena di sini ditanya T itu sama dengan S per V. Kecepatan si Ali, kecepatan si Ali 1/60 bagian. Habis 60, berarti 30 hari lah yang dibutuhkan. Ada, buah nggak ada. Ada yang salah nggak dari sini? 75, 52. Oh, maaf, maaf. Di sini salah. Ini 5/6. 5/6, coret-coret 1/30 ini, sorry. 1/30. Oh, di situ missnya. 1/30 ya. 1/30, berarti kita cari ulang lagi lah. 1/30, berarti 1/30. 1/30 nih. Berarti selesai itu berapa pekerjaan? Mereka kerja 25 hari. Berarti hmm, S V kali T 25 hari per 30 hari. BGN. Berarti 5/6 bagian yang Berarti dari sini sisanya 1/6 bagian. Nah, berarti waktu si Ali mengerjakan ini kan sisanya 1/6 bagian. Jaraknya berarti T itu S per V 1/6 per 1/60. Berarti 10 hari lah yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan sisanya. Nah, kurang lebih gitu, Bapak Ibu. Oke, iya benar. Thank you. Kakak tadi kurang memperhatikan. 1/30. Oke, nah kurang lebih gitu juga buat ini. Ayo Bapak Ibu silakan dicoba dikerjakan yang bagian sini. Ayo silakan dikerjakan di bagian sini. Oke, untuk yang ini. Oh iya ya.
Udah materi yang beda ini. Gak apa-apa lah. Ayo, ada yang bisa Bapak Ibu? Ini gabungan senilai dan berbalik nilai sebenarnya. Senilai dan berbalik nilai. Senilai dan berbalik nilai. Ada yang udah dapat? Kalau enggak, biar kita jelaskan dulu senilai dan berbalik nilai maksudnya apa. Konteksnya gini, senilai itu konsep perbandingan senilai. Senilai itu orang dengan surat. Makin banyak orang, makin banyak surat yang mau diinikan, diapain? Disortir. Nah, makin sedikit orang, makin sedikit surat yang bisa disortir. Itu berbanding lurus atau senilai. Nah, yang berbalik nilai, kalau satu variabel naik, satu lagi harus turun. Kalau orangnya bertambah, waktunya menurun dong, Bapak Ibu, gitu kan? Nah, biasanya gini kalau saya buat. Nah, boleh nanti kita diskusikan. Senilai itu beberapa orang ada yang bilang hasil karyanya. Nah, biasanya saya cuma menekankan ini. Kalau perbandingan senilai, penulisannya seposisi. N1, misalkan kita buat N1, kita buat di sini X1. Nah, mereka seposisi. Kalau sama-sama di atas, sama-sama di atas. Nah, kalau sama-sama di bawah, ya sama-sama di bawah. N2, X2 gitu. Kalau senilai. Sedangkan kalau berbalik nilai perkaliannya harus sama kan gitu kan? Ada yang bilang seperti itu. Nah, kalau berbalik nilai biasanya saya ngakalin gini. Kalau satu variabelnya di atas, maka yang satu lagi harus di bawah X1 gitu. Nah, berikutnya kalau di sini itu kalau di sini N2 berarti di sini harus X2. Nah, kalau kita kalikan ketemu lagi kok. Tapi penempatannya senilai itu kalau ini naik, bener kan? Sedangkan kalau ini naik, ini harus turun. Nah, kayak gitu tuh. Oke, itu hanya sketsa dasarnya. Tapi yang penting paham nih, yang mana yang senilai dan yang mana yang berbalik nilai. Nah, dari sini kita rangkum dulu. Ada orang, ada surat, ada waktu. Gitu kan? Ada waktu. Nah, ada surat, ada orang, ada waktu. Nah, tiga orang mampu menyortir 120 surat dalam X menit. Nah, X menit. Sedangkan empat orang, jika ada 280 surat, berapa waktu yang dibutuhkan? Sebut saja berapa ini T. Ini pertanyaannya, berapa nih gitu. Jadi jawabannya harus dalam persamaan T. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, dari sini dulu kita bergerak. Nah, orang dengan surat itu berbanding senilai kan? Makin banyak orang, makin banyak juga surat yang bisa disortir kan gitu kan? Berarti 3 sama dengan 120. Nah, sedangkan orang dengan waktu berbanding terbalik. Nah, saya tuliskan di bawah. Oke, karena berbanding terbalik ya. Jadi kalau pada Nah, orang dengan surat itu berbanding lurus. Berarti seposisi 280. Nah, tapi dengan waktu berbanding terbalik. T di bagian sini. Nah, coba kita uras. Kira-kira berapa lah ini? Ini kalau dihabisin beres. Oke, ini ke sini 7, ini ke sini 4. Dia minta jawabannya dalam persamaan T ya. Berarti ini dicoret bukan berarti 0 ya, 1. Berarti 7X sama dengan 4T. Berarti T sama dengan 7X per 4. Ada 7X per 4? Ada di bagian C. Nah, kurang lebih gitu sebenarnya konteks utamanya. Jadi penulisannya aja yang perlu diperhatikan. Tapi ada beberapa juga yang nggak bisa menghafalkannya. Ya boleh pakai rumus. Nah, untuk biasanya kasus ini lumayan sering keluar kok. Kasus ini lumayan sering keluar. Oke, kalau nggak salah memang ada rumusnya.
Gini kalau pakai tiga variabel. Objek, gede banget lagi ya. Apa? Nah, baik. Nah, untuk rumusnya sendiri, objek satu per subjek satu kali waktu satu sama dengan objek 2 per subjek 2 kali waktu 2. Astaga. Nggak bisa dihapus lagi nih. Maaf, Bapak Ibu. Kadang ada error sedikit. Ay, iya ya. Oke, mana tadi? Kali waktu 2. Nah, gini. Ini sering dipakai rumus ini. Untuk beberapa konteks seleksi juga sering keluar sebenarnya. Oke. Oke, boleh kita ujikan sama-sama nih. Objek berarti yang dikenai tindakan, subjek yang mengenai tindakan. Berarti objeknya 120, subjeknya itu 3, waktu pertama itu X. Oke, kita lanjut objek 2. Berarti 280, berarti subjek 2 itu orangnya di kelompok di pekerjaannya sorry di kelompok yang kedua ini T gitu. Dan yang ditanya itu T kan? Ya udah beres ini. Habis habis ini ke sini 7, ini ke sini 4. 7x 4t. Berarti sama ya. T sama dengan 7x per 4 gitu. Masih sama kok Bapak Ibu. Jadi ini sering dipakai ya. Ini rumusnya. Sebenarnya tadi kalau paham yang mana yang berbanding senilai, yang mana berbanding nilai nggak perlu menghafal rumus ini kok. Oke. Ada yang mau kita diskusikan dulu? Aman Bapak Ibu? Yang mana? Arezia. Yang bingungnya. Oh ya ya, ya sebenarnya pakai rumus ini cukup. Cuman ada beberapa orang yang nggak suka pakai rumus. Untuk beberapa kasus perbandingan bisa kok. Yang senilai tuliskan sejajar, yang berbalik nilai tuliskan uh, di bawahnya atau berbanding nilai gitu. Oke. Ini oke, mungkin ini dulu. Ini nggak bisa dihapus ya. Astagfirullah. Oke, yang ini Bapak Ibu. Soal nomor 19. Lisa membeli sekotak kue kering di toko dengan Rp72.000. Setiap kue memiliki harga yang sama, namun setelah menerima pesanan, Lisa menyadari ada beberapa kue yang hancur. Petugas toko langsung mengganti dengan memberikan kompensasi. Setelah menengok Lisa menghitung kembali dan menyadari bahwa tambahan 6 kue menyebabkan harga efektif. Setiap lusin kue berkurang sebesar Rp12.000. Setiap lusin kue berkurang Rp12.000. Berapa banyak? Oke, Bapak Ibu, ada yang tahu apa itu maksudnya harga efektif? Harga efektif. Nah, biasanya harga efektif ini harga ha- terjadinya penurunan. Sebenarnya gara-gara penurunan harga yang diakibatkan bisa juga sebenarnya harga efektif itu berkurang karena diskon, bisa. Bisa juga karena kayak kasus ini, karena ditambahin barangnya, ya seolah-olah jadi berubah juga nilainya. Dapat ya konteksnya? Jadi misalkan gini, 3 barang itu harganya 12.000, berarti satu barangnya berapa? 4.000, tapi karena ada sesuatu hal sehingga karena ada kerusakan kompensasinya ditambah misalkan jadi 3 barang lagi, tapi harganya tetap, berarti harganya jadi 2.000. Nah, kayak gitu tuh. Berarti harga satu bijinya jadi 2.000. Jadi adanya penurunan harga yang harusnya sekian karena ada penambahan 6 kue ya jadi sekian. Kurang lebih gitu konteks harga efektif, Bapak Ibu. Bisa ya? Sampai di sini?
Nah, berarti Lisa membeli sekotak kue dengan harga 72.000 sekotak. Nggak tahu berapa isinya. Oke, bla bla bla, 6 kue gratis menyebabkan. Oke, misal kita buat dulu pemisalan. Misalkan banyak banyak kue, banyak kuenya itu banyak kue itu X biji. X biji, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. X buah harusnya. X biji. Nah, dengan harga 72.000 banyak kue berarti gini. Berarti harga harga per bijinya harusnya harga per bijinya itu didapat dari mana? Ya total yang dibayarkan dibagi banyak barangnya. Nah, Rp1.000. Ribu. Namun setelah menerima pesanan, nah petugas kue memberikan tambahan kue secara gratis. Berarti kasus di sini udah agak berbeda nih. Berarti ada tambahan, tambahan 6 kue. Berarti totalnya jadi totalnya jadi X plus 6 sekarang. Kasus barunya. Nah, setelah meninggalkan toko, Lisa menghitung kembali dan menyadari bahwa tambahan 6 kue gratis menyebabkan harga efektif setiap lusin kue berkurang sebesar Rp12.000. Harga setiap lusin kue berkurang 12.000 rupiah. Berarti harga harga kue menyebabkan setiap kue berkurang. Berarti harga kurang. Kita sebut saja harga kurang ya. Harga kurang. Nah, berarti dari karena tambahan 6 kue ini terjadi harga kurang. Harga kurang, harga kurangnya, harga kurangnya kita sebut saja 12.000, 12.000 per lusin. Setiap lusin 12.000 untuk satu lusin. 12.000 per 12 sama dengan Rp1.000. Berarti harga barang setelah penambahan, harga efektif setiap kue berkurang Rp12.000. Berapa banyak kue yang diterima Lisa? Oh, berarti gini. Berarti harga efektif, harga kue efektif, efektif, harga kue efektif. Awalnya kan harganya harusnya di sini kita peroleh kan? 72.000. Ini harga per bijinya. Cuman karena penambahan kue berarti berkurang 1.000 dari harga. Nah ini maksudnya kondisi harga efektif. Berarti harga kue efektifnya menjadi 72.000 per X dikurangin 1.000. Wah, inilah harga efektifnya. Nah berapa banyak kue yang akhirnya diterima si Lisa? Berarti berapa X-nya ini? Kan gitu. Nah, di mana penambahan kue secara gratis sebagai kompensasi. Berarti harga efektif itu tidak mempengaruhi harga awal ya Bapak Ibu. Nah, tidak mempengaruhi harga awal. Jadi bisa kita sebut gini. Em, harga total ini mungkin kalau kita rumuskan masalahnya gini. Harga total, harga total kan gitu. Harga total sama dengan harga harga per biji, harga satu satuan dikali em, harga per biji dikali banyak banyak kue, bolehlah kita sebut banyak kue. Kan harga totalnya harusnya didapat dari konteks ini kan. Artinya kalau dihitung kembali dengan penambahan kue ini, harga totalnya kan tidak berubah. Berarti tetap 72.000 ini harusnya bisa diperoleh dari mana? Harga per bijinya ini udah mengalami perubahan karena adanya penambahan barang. Disitulah konteks harga efektif kepake. Berarti 72.000 per X dikurang 1.000 dikali banyak kue yang dipakainya sekarang bukan X lagi tapi X plus 6. Nah inilah dia pada akhirnya. Jadi kita mulai menghitungnya dari sini. Jadi setiap lusin kue. Nah di sini perlu dinotis setiap lusin kue. Nah karena di sini harga per biji konteksnya berarti setiap bijinya kurang 1.000. Dari situ ada angka 1.000 ini. Oke sampai di sini kira-kira gimana Bapak Ibu? Karena ini tinggal menghitung sebenarnya.
Wah, udah sempat lewat tadi ya. Maaf nih Ibnu, saya prefer cara yang pertama, Kak. Banyak surat dengan orang. Nah, banyak surat dengan orang ya gini, semakin banyak orang, semakin banyak surat yang bisa disortir kayak gitu. Berarti konteksnya senilai. Kalau sesuatu dilakukan satu lagi makin mengecil, kayak gini, makin banyak orang, makin sedikit waktu yang dibutuhkan kan? Itu berarti konteksnya berbalik nilai. Gitu tadi. Untuk yang nomor 19 aman Bapak Ibu. Nah, jadi ini hitungan barunya mulai dari sinilah. Nah, harus kita hitung memang ini. Berarti karena menghitungnya agak panjang ini kali. Baiklah, kita pelan-pelan kita buatkan. Nah, konteks ribunya bisa mati ya. Konteks ribunya bisa mati biar lebih enak ngitungnya. Oke. Karena ada pecahan, kita hilangkan dengan cara ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikali X. Berarti 72X. Kalau dikali X, di sebelah kiri ini yang ada tinggal 72 kurang X. Oke, dikali X plus 6. Oke, berarti 72X sama dengan 72X. Ini kali kali pelang ya. 72X tambah 12 432 kurang X kuadrat kurang 6X. 72X habis, 72X habis, berarti X kuadrat positif 6X kurang 432 sama dengan 0. Oke, dalam mencari akar-akarnya harus dapat, nggak bisa pakai opsi ya. Harus kita buatlah, kita cari dulu berapa angka yang memenuhinya. Berarti X tambah 20 berapa nih? 20, 24. Coba-coba bentar 24. Oke, 24 dapat X tambah 24. X kurang 18 sama dengan 0. Berarti X itu minus 24 atau X itu 18. Nah, ini nggak mungkin memenuhi karena nggak mungkin banyak kue minus 24 kan Bapak Ibu. Nah, berarti X satu-satunya ya ini doang. Nah, berapa banyak kue akhirnya? Kata akhirnya ini berarti kue akhirnya harus ditambah. Berarti akhirnya itu X plus 6 kue. Berarti 18 tambah 6 kue. 24 kue lah yang diperoleh. Kurang lebih gitu dia konteksnya. Nah, kalau masalah menghitung aman lah. Cuman maksud saya sebenarnya ini harga, cara menghitung harganya sebenarnya berangkat dari sini. Harga persatuan dikali banyak barang, itulah harga total yang bisa dibayarkan. Kurang lebih gitu, Bapak Ibu. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu? Aman ya? Cuman agak-agak agak-agak ini mungkin harga efektif apaan? Biasanya harga efektif itu selalu mengurangi harga awal ya. Karena kondisi yang membuat harga efektif bisa dari diskon, bisa dari kompensasi dan lain-lain. Oke, gua masih banyak nih ya. Kelah kali Bapak Ibu. Karena keterbatasan waktu kita. Oke, kira-kira mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi em, nyampe kepada Bapak Ibu, bermanfaat buat Bapak Ibu nanti. Nah, soal-soal berikutnya boleh nanti dilatihkan oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, kurang lebih itu dari sayanya. Akhir kata, sebelumnya ada yang mau disampaikan dulu? Boleh komentar dulu. Atau tadi sebenarnya kurang jelas, Kak, waktu menjelaskan bagian sini. Boleh. Ada yang mau ngomong dulu nih, Bapak Ibu sekalian? Ada? Ya kan, kritik yang membangun tetap kita perlukan. Saran yang baik, apalagi saran yang baik. Ada kira-kira Bapak Ibu boleh kok dikasih masukan atau mau disampaikan gitu. Atau boleh request misalkan, soalnya bisa nggak untuk pertemuan berikutnya diperbanyak misalkan model-model seperti ini. Itu boleh sebenarnya Bapak Ibu. Ada kira-kira? Ada Bapak Ibu? Oh, videonya nanti bisa diupload biar nonton lagi. Wah, bisa bisa. Bisa. Nanti kita usahakan diupload ya.
Ada lagi? Cukup Kak, terima kasih. Thank you Ayu Rahma Hidayah. Oke, ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Sama materinya juga Kak. Oh, sama materinya ya. Nah, ini sebenarnya Kakak pikirkan juga. Sebenarnya materinya gimana ya? Perbandingan mah kayak gitu-gitu aja. Tapi nanti coba deh ulangin. Nanti kalau materinya, kalau terlalu dihafalin, takutnya biasanya gini. Kalau ada manipulasi soal, yang ada rumus cepatnya nggak kepake. Benaran. Rumus cepatnya nggak. Soal aljabarnya banyak Kak yang bukan soal cerita. Oh, untuk next pertemuan bisa kita perbanyak nanti. Soal aljabar yang kayak model hitungan gitu ya. Sama variabel gitu. Nah, kebetulan juga karena temanya hari ini aritmatika, aritmatika aljabar, kadang itu kenapa kita buat soal perbandingannya itu bukan langsung diselesaikan dengan angka, tapi bagaimana dalam konteks variabel juga kita pakaikan. Nanti dicoba ya Bapak Ibu, please dicoba banget. Oke, baiklah. Kalau nggak ada lagi kira-kira thank you banget buat malam ini Bapak Ibu, tetap semangat, tetap belajar. Semoga di pertemuan berikutnya kita jumpa. Semoga Bapak Ibu juga sehat sekalian. Terima kasih, selamat malam. See you next time. Bye bye.